Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semuanya. Di sini saya Yudi Prasetyo sebagai CEO untuk kelompok riset bisnis UMKM Jajanan Pasar. Kita ambil sih dari sini kita lebih ke bisnis serabi ya, dengan kelompok saya Yudi Prasetyo sebagai CEO, Rudi sebagai customer spesialis, Avitas sebagai market analysis, Anis sebagai program spesialis, dan Tantri sebagai data analisis. Jadi sebelumnya kita sih untuk jajanan itu kan memang bermacam-macam ya, dari jajanan kekinian maupun jajanan tradisional yang saling bersaing gitu. Dari segi pasarnya pun segmentasinya mungkin bisa hampir sama ya, sangat mungkin disebut beririsan. Jadi ada yang kaum tua atau muda atau milenial atau anak kecil itu bisa saling beririsan. Untuk serabi ini kita ambil serabi janji enak ya. Jadi kita mempunyai visi misi serabi ini itu visinya memproduksi jajanan lawas atau tradisional yang dikemas modern, cita rasa yang berkualitas, dan terutama ini mengutamakan kita kepuasan pelanggan atau customer atau konsumen. Dari misinya kita menjadikan serabi janji enak ini sebuah produk jajanan lintas generasi yang dikenal oleh semua masyarakat. Artinya lintas generasi, semua segmen umur. Jadi semua orang bisa menikmati jajanan ini. Dari produknya kita dapatkan bahwa serabi janji enak ini sebuah brand ya yang menjual jajanan tradisional, terus dikemas modern, higienis, tanpa bahan pengawet, karena kita kan buatnya ya murni bahan-bahan yang sekali kita buat langsung kita jual gitu. Jadi tanpa pengawet, tanpa sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan beberapa jenisnya yaitu serabi, putu mayang, serta kuah santan, yaitu sehingga semuanya terbaur jadi satu dan disukai oleh customer. Serabi janji enak menjual berbagai macam kemasan, mulai personal, family pack, maupun bentuk hampers. Hampers ini mungkin untuk waktu acara-acara tertentu bisa ngasihkan ke seseorang atau keluarga yang mana gitu. Dan varian rasanya pun bermacam-macam, original, nangka, durian, dan untuk harga mulai dari 8.000 hingga 100.000. 100.000 ini model-model hampers ya. Jadi lebih istimewa dan kemasannya lebih menarik dan cocok untuk sebagai seserahan ke saudara atau ke teman yang mempunyai acara-acara yang acara-acara tertentu. Dari analisa market, kita lakukan analisa market customer kita sih dari semua usia. Jadi semua usia ini kita segmentasinya bisa sehingga pasarnya itu lebih luas. Karena untuk serabi, kuah ini tidak terbatas umur ya. Dan untuk saat ini sih mungkin penjualannya untuk kaum milenial lebih ke online atau lebih ke variannya yang lebih banyak. Terus kalau misalkan customer lain yang dekat dengan booth kita atau kios kita bisa langsung datang. Dari analisa Google Trend, berdasarkan jajanan apa sih yang paling disukai oleh customer, itu dari jajanan tersebut bahwa didapatkan bahwa jajanan tradisional ternyata mempunyai pasar yang cukup besar, yaitu mempunyai pasar atau share market sebesar 66% dibandingkan
dengan jajanan kekinian yang sebesar 34%. Nah, hal ini menjadikan jajanan tradisional itu lebih menarik ya untuk digali atau kita kembangkan marketnya. Jadi kita karena market yang besar, kita bisa mendapatkan customer yang banyak dan pendapatan yang maksimal. Dari jajanan tersebut kita dapat apa sih jajanan, karena kita kan serabi ya, jadi kita membandingkan dengan serabi yang lain. Jadi kan kalau kita kan serabi Janji Enak ini ke serabi kuah ya dengan santan. Kalau untuk yang kompetitor kita membandingkan dengan serabi Solo atau serabi yang tentang menggunakan santan. Dan didapatkan bahwa serabi kuah hanya 27% market share-nya dibandingkan dengan serabi Solo yang 73%. Nah, tetapi hal ini merupakan hal yang menarik bahwa kita meskipun hanya 27% dan penjualnya itu pun tidak terlalu banyak, sehingga kami bisa mengoptimalkan pendapatan dari market yang cuma 27%, tetapi untuk penjualnya sedikit. Nah, hal itu yang bikin kita bisa menarik atau mengembangkan bisnis kita. Ini merupakan survei pelanggan ya Kak, dari kompetitor kita yaitu Serabi Solo. Didapatkan bahwa harganya bagaimana, murah 95,24, variannya apa, original 52%, rasanya bagaimana, enak 94,7%. Terus yang kedua terkait apa sih yang bisa dikembangkan dari produknya, atau saran atau yang bisa menjadikan produk itu berkembang itu enak, terus bisa tambahkan varian, terus kemasan yang menarik, harganya lebih murah, diskon, terus untuk pembelian ini lebih murah melalui online. Nah, dari hasil survei beberapa responden didapatkan bahwa analisanya adalah sebagai berikut. Analisa ini untuk mengembangkan bisnis kita ya, jadi untuk mengembangkan serabi kuahnya. Yang pertama yaitu harga murah, mendapatkan perhatian yang cukup besar yaitu sebesar 95,24%. Sehingga hal ini menjadikan serabi kita itu, serabi kami harus mempunyai harga yang sama atau di bawahnya, tapi dengan kualitas yang tetap bersaing. Dari varian rasa disukai bahwa original, karena customer memilih makanan kalau tradisional itu lebih ya original, tapi kalau udah ada varian-variannya itu mungkin sudah agak hilang ya tradisionalnya. Tapi hal ini merupakan sasaran kita, sasaran kami untuk kaum milenial. Jadi kaum milenial ini kan jajanannya mungkin lebih banyak ke kekinian, dia toppingnya sebagai bagaimana, kemasannya menarik. Hal ini kita bisa mengembangkan beberapa varian untuk kaum milenial, sehingga sasaran kita bisa semua umur, meskipun kalau topping ini anak-anak kecil pun juga mungkin lebih suka yang bertopping ya, tapi kalau untuk yang golongan tua mungkin dia lebih ke original, tapi original ini tetap menjadi favorit sih. Kalau topping ini mungkin sekedar coba-coba, tapi nanti kembali lagi ke original. Berdasarkan rasanya, kompetitor mempunyai rasa yang enak. Nah, sehingga produk kami pun harus mempunyai rasa yang minimal sama. Bahkan kita bisa lebih dari segi rasa, karena ini analisa ini sebagai planning kita untuk merebut pasarnya kompetitor. Jadi apa sih yang perlu dikembangkan dari kompetitor ini? Nah, kita
kembangkan di produk kita, sehingga customer bisa lari ke produk kita. Dari beberapa survei tadi mendapatkan, kita bagi untuk beberapa segmen ya, misalkan dari sudut pandang rasa, varian, kemasan, harga, terus mudah dalam pembelian. Nah, poin terbesar adalah di varian. Jadi beberapa survei koresponden bahwa mereka ingin variannya bermacam-macam, yaitu sebesar 10 koresponden dengan nilai 59% dari semua poin-poin rasa, kemasan, harga, dan mudah pembelian. Jadi ini merupakan hal yang menarik untuk dikembangkan, yaitu variannya yang kita kembangkan. Dari analisa produk kita dapatkan dari Google Trend tersebut, dan beberapa analisa, serabi kuah mempunyai kompetitor yaitu serabi Solo atau tanpa kuah. Berdasarkan grafiknya, pasar tinggi terhadap serabi Solo, sehingga kita dari survei tadi bahwa varian rasa itu merupakan poin tertinggi. Jadi kita mempunyai varian ya, kuah gula merah, kuah santan creamer, dan kita kasih topping nangka, coklat, durian, dan mungkin bisa nanti dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan segmentasi pasar ya. Terus keunggulan produk kami adalah produk varian kuah santan rasa manis gurih dikemas dengan higienis dan modern. Merupakan jajanan pasar dan dari semua umur bisa menikmati gitu. Karena banyaknya dengan persaingan jajan kekinian ya, kita yakin tetap untuk serabi kuah ini memiliki customer yang loyal. Artinya dia ya, kalau misalkan jajan kekinian istilahnya ya kayak tadi coba-coba, tapi nanti kembalinya tetap ke serabi kita. Dari strategi pemasaran yang kita lakukan, yaitu kita pasarkan melalui online, yaitu media melalui Instagram, TikTok, terus penjualan bekerja sama dengan e-commerce, karena saat ini memang sangat berkembang sekali ya e-commerce ya, dan juga banyak promo-promonya. Dari online kita bisa melakukan endorse ke selebgram lokal atau IG daerah seperti Kuliner Surabaya, Info Surabaya, atau yang lain-lain, sehingga produk kita itu diulas oleh mereka, sehingga banyak customer yang tertarik. Karena saat ini memang untuk media elektronik, Instagram dan TikTok ini sangat booming ya. Terus karena kita jualnya online, maka promo yang kita kasihkan adalah gratis ongkir, jadi pengirimannya itu gratis gitu. Terus untuk offline-nya kita membuka kios di pusat perbelanjaan, karena di situ kan banyak customer, banyak rame ya pengunjungnya. Jadi untuk offline kita bisa kasih promo beli 5 gratis 1, karena dia kan langsung beli di kios kita secara langsung. Jadi promonya beli 5 gratis 1. Tapi kalau untuk gratis ongkir itu untuk online karena pengiriman. Dan untuk poin yang lain, kita packagingnya dibuat lebih menarik karena kita banyak sekali pilihan packaging, personal, family pack, hampers. Hampers ini yang untuk event-event tertentu ya, hari raya atau hari ulang tahun, hari apa, jadian mungkin sama pacarnya, itu kan bisa kita kasih kepada customer dengan harga yang bervarian. Jadi packaging ini kalau dari survei tadi memang merupakan poin terbesar nomor 2. Mereka lebih suka, mungkin dengan hanya belum coba, tapi dia lihat
packagingnya itu sudah tertarik, itu tanpa mencoba rasanya sudah tertarik lebih dahulu dari packagingnya. Nah, ini untuk perhitungan BEP. Jadi Serabi Janji Enak memproduksi minimal 3.400 porsi per bulan dengan harga 8.000. Jadi kalau didapatkan 8.000 kali 3.400 didapatkan 27,2 juta. Fixed cost biaya kita yang tetap 6,8 juta per bulan. Oh, sama dengan untuk 2.000 harga 2.000 per porsi. Variable cost 15 juta per bulan dengan harga 4.411 per porsi jika kita dapatkan per porsi. Jadi untuk marginnya karena kita jual di harga 8.000 dan untuk variable cost ini harganya menjadi 4.411 rupiah per porsi, marginnya didapatkan 3.589. Sehingga untuk perhitungan BEP-nya yaitu biaya tetap per margin per harga per unit, nah, dapatkan bahwa 4.545 rupiah. Jadi kita BEP-nya di harga 4.545 rupiah. Dari berbagai analisa yang kita lakukan, sudut pandang analisa dari survei, dari Google Trend, dari produk, terus untuk strategi pemasaran, dapat kita simpulkan sebagai berikut, bahwa produk yang kita sasar adalah semua umur, sehingga peluang pasarnya lebih banyak. Karena customer kita nggak terfokus milenial atau tua atau anak-anak. Jadi ini semua umur sehingga customer-nya lebih banyak. Jajanan tradisional memiliki banyak peminat sehingga besar peluang bisnisnya. Nah, dari sasaran tadi pasarnya lebih banyak sehingga peluang bisnisnya pun semakin besar. Yang ketiga, Serabi Kuah hanya 27% dan hal ini bisa kita optimalkan pendapatannya karena penjualnya tidak banyak atau pesaing kita dengan produk sejenis Serabi Kuah itu hanya sedikit. Jadi kita bisa optimalkan untuk pendapatannya. 4. Customer memiliki ekspektasi terhadap produk serabi yang enak, murah, variasi banyak, dan kemasan yang menarik. Nah, hal ini yang wajib kita lakukan untuk mengembangkan produk kita agar produk kita itu bisa langgeng gitu atau bisa berkembang, tidak hanya stagnan gitu atau enggak bergerak sama sekali dan nanti bisa hilang cuman beberapa bulan saja, tapi kita bisa terus berkembang bertahun-tahun. Yang kelima, pemasaran dilakukan online dan offline menggunakan strategi iklan dan promo-promo. Jadi kita strategi iklannya kalau online kan selebgram, terus diskon nanti gratis ongkir. Nah, kalau offline bisa beli 5 gratis 1. Ini strategi-strategi kita yang lakukan agar customer ini semakin tertarik dan kita semakin berkembang produk kita, gitu. Sehingga ujung-ujungnya pendapatan kita semakin meningkat. Terus untuk perhitungan BEP didapatkan di 4.545 dari analisanya kita hitung dari fixed cost, variable cost-nya, terus jadi kita bisa dapatkan di harga 4.545. Mungkin cukup sekian presentasi dari tim kami bahwa produk kita Serabi Janji Enak yang produknya merupakan serabi kuah bisa menarik banyak customer dan terus berkembang selama bertahun-tahun atau langgeng. Bukan hanya kita membuat produk atau menjual produk yang hanya bertahan mungkin 1 bulan, 2 bulan, habis itu hilang. Tapi kita terus berkembang untuk produk kita. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Nodi. Terus kita
Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.